Assalamualaikum. Hola hola amigo. Welcome to the jungle. Bagaimana kabar kalian saat ini? Kami doakan semoga selalu sehat selalu. Kita kembali akan membahas film yang berjudul The Larva Island Movie. Film ini menurutku sangat cerdas. Alur ceritanya susah banget ditebak. Dan yang pasti lucu sekali. Oke, tanpa berlama-lama lagi, meluncur. Cerita dibuka dengan latar hujan di tengah kota. Di sela-sela hiruk-pikuk pejalan kaki, ada seekor kumbang yang berusaha menghindari langkah pejalan kaki agar tak terinjak. Salah satu pejalan kaki ini bernama Chuck. Chuck sedang menuju ke sebuah restoran untuk bertemu dengan Grace yang berprofesi seorang penulis. Sesampainya di restoran, Chuck dan Grace akhirnya bertemu. Grace merasa sangat senang karena bisa mewawancarai Chuck. Chuck ternyata orang yang punya banyak cerita. Dikarenakan Chuck adalah seorang yang dinyatakan hilang dalam insiden kapal yang tenggelam dan kembali dengan selamat setelah hidup selama 5 tahun di pulau terpencil. Grace pun berkeinginan menjadikan pengalaman Chuck selama di pulau terpencil menjadi sebuah buku. Cerita diawali dengan kapal yang ditumpangi Chuck tenggelam. Ia pun terapung di atas pelampung bebek sampai terdampar di sebuah pulau terpencil sangat kecil. Setelah 6 bulan sendirian di pulau itu, ada sesuatu yang terjadi. Chuck menceritakan hal-hal apa saja yang dia lakukan selama di pulau. Ia membuat tulisan SOS di atas pasir, memanjat pohon kelapa untuk mengambil buahnya, hingga membuat perahu darurat dari botol plastik. Setelah itu, Chuck pun akhirnya lapar dan makan rumput laut yang dibuat seolah-olah stik daging, paha ayam, dan lain-lain. Di sini lucu banget. Chuck pun menyimpan permen untuk hidangan penutup. Sesaat Chuck tidur, ia tiba-tiba terbangun karena mendengar sesuatu dekat permennya. Saat dibuka, Chuck sangat kaget karena ada 2 makhluk aneh di dalam permennya. Dan 2 makhluk aneh ini pun mencuri permen Chuck. Tidak sampai di situ. Chuck pun berusaha dan secara tidak sengaja Chuck memukul mesin kelapa. Mesin kelapa? Mesin kapal. Ajibnya mesin kapal itu hidup dan akhirnya meledak di tengah lautan. Chuck ternyata menemukan teman istimewanya, 2 makhluk aneh. Chuck menamai mereka si merah dan si kuning. Mereka berdua Chuck sebut larva. Tak hanya ada 2 ternyata, ada yang ketiga yang tinggal di hutan. Larva pun lari ke hutan untuk mencari makanan. Si kuning berhasil mendapatkan buah untuk dimakan. Malangnya si merah ia malah memakan jamur beracun di hutan yang mengakibatkan dia sakit perut. Tiba-tiba muncul larva misterius yang memakai topeng di depan si merah hingga akhirnya pingsan akibat kaget. Dengan membawa buah yang banyak, si kuning malah memilih jalan pulang. Hingga ia bertemu burung pemangsa. Kabur. Di scene yang lain, kita diperlihatkan sebut saja larva bertopeng yang sedang membuat ramuan obat untuk si merah yang sedang sakit perut. Dan akhirnya si merah sembuh dengan ramuan obat yang dibuat larva bertopeng.
Tak lama kemudian, larva bertopeng mendengar ada gerakan yang mencurigakan dari sisi yang lain. Dan benar saja, ada si kuning datang bersama burung pemangsa yang mengejarnya. Di sini terjadi skin kejar-kejaran. Larva bertopeng melakukan sedikit perlawanan, akan tetapi burung pemangsa masih mengejar si kuning dan si merah. Mereka pun terpojok di pinggir jurang. Di sini aksi heroik larva bertopeng berhasil menghipnotis burung pemangsa agar mundur. Tiba-tiba si kuning kentut. Akibatnya menyadarkan burung pemangsa dan hampir saja memakan si kuning dan si merah. Sekali lagi, larva bertopeng mendorong larva merah dan kuning sehingga ia terlempar ke lautan. Melihat kejadian itu, si merah tidak tinggal diam. Ia langsung melompat keluar untuk menolong si larva bertopeng. Si kuning yang sedang sakit perut karena makan jamur beracun terselamatkan oleh kentutnya yang bau sehingga si burung pemangsa pergi. Lanjut, larva bertopeng yang tenggelam diselamatkan oleh si merah yang melompat ke laut. Si merah kaget, ternyata yang dia selamatkan adalah larva betina. Si merah pun melakukan pertolongan pertama dan berhasil menyelamatkan larva betina itu. Si merah rindu dengan larva betina. Akhirnya ia berinisiatif dengan si kuning menyiapkan tempat romantis dan mengundang si larva betina untuk makan. Si merah pun pergi ke hutan mencari larva betina. Ia hingga naik ke puncak pohon dan akhirnya menemukan rumah si larva betina. Larva betina yang tidak senang langsung memukul si merah hingga pingsan dan menyeretnya pulang. Akan tetapi si kuning dengan pakaian pelayan menjamunya untuk makan romantis bersama dengan si merah. Semua sudah disiapkan oleh si merah dan si kuning. Melihat larva betina makan, si merah semakin kasmaran dan jatuh cinta. Selanjutnya, si kuning menari salsa di depan larva merah. Larva betina pun ikut menari dan tak disangka larva betina mencium si kuning tepat di depan si merah. Si merah pun menjadi emosi dan cemburu. Ia pun lari ke hutan. Di tengah-tengah hutan dengan latar hujan dan emosional, si merah dan si larva betina bertemu. Si larva betina bermaksud untuk menyatakan cintanya, tetapi di sini terjadi kesalahpahaman. Ternyata si larva betina juga suka dengan si merah. Si merah pun mengejarnya dan akhirnya mereka hidup selalu berdampingan. Si merah sangat menyukainya. Kembali ke scene di restoran antara Chuck dan Grace. Chuck merasa Grace pasti tidak mempercayai ceritanya. Akan tetapi Grace menyangkal bahwa aku sungguh percaya akan ceritamu. Dan ternyata bukan hanya Chuck dan 3 larva yang terdampar di pulau terpencil itu. Cerita di pulau pun berlanjut. Ternyata di pulau itu ada seekor anjing laut. Anjing laut itu bernama Clara. Sama dengan nama kekasih Chuck saat terdampar di pulau terpencil. Clara sangat pandai bernyanyi. Suaranya pun merdu sekali. Clara menjadi kesayangan dan rebutan para larva dan juga Chuck. Clara pun sedih karena para larva dan Chuck saling berebut mendapatkan hati Clara. Clara pun pergi berenang ke laut. Semua makhluk laut bernyanyi ikut sedih karena Clara pergi meninggalkan pulau. Mendengar itu, Clara akhirnya kembali setelah mendengar nyanyian para makhluk laut. Clara pun senang karena para larva dan Chuck tidak bertengkar lagi. Dan ada satu lagi makhluk aneh, alien sungguhan. Alien itu ternyata sangat kecil dan alien itu dimakan kepiting. Akan tetapi kepiting itu seperti terasuki dan menjadi aneh dan berubah menjadi kepiting transformer. Kita sebut aja crabformer ya. Crabformer pun bertemu para larva. Terjadi adegan kejar-kejaran dengan crabformer. Sangat lucu sekali. Para larva tertangkap, akan tetapi ada Chuck di sana dan menangkap crabformer dan malah menjadikan crabformer alat untuk membuat perahu. Dan akhirnya jadi.
Reformer dan sedih meminta bantuan dari langit. Dari langit menembakkan sinar laser yang mengenai kepala Chuck yang botak. Akibatnya, memantul membakar perahu yang baru saja selesai ia buat. Saking licinnya kepala Chuck. Akhirnya sinar laser pun kembali menyerang dan menghancurkan kapal induk Reformer yang ada di langit. Perahu Chuck pun hancur. Gagal deh untuk pergi menyelamatkan diri dari pulau terpencil. Di sini yang lain, Grace bertanya ke Chuck makanan apa yang Chuck makan untuk bertahan hidup. Ternyata di sana larva membantu membuat menu-menu makanan yang di luar dugaan. Si kuning membuat makanan yang istimewa untuk larva betina. Setelah dicoba, makanannya sangat enak banget. Sampai si larva betina itu seperti melayang ke angkasa. Kayak mau meninggoy. Pas sampai di situ, si kuning membuat juga untuk Clara. Dan Chuck dan teman-temannya. Setelah dicoba, mereka semua sama responnya seperti larva betina, melayang ke langit. Si Merah pun kesal. Merah pun membuat makanannya, tetapi rasanya sangat aneh dan tidak enak. Si Kuning menjadi bintang dalam hal memasak di sini. Karena hal ini, si Merah berlatih bermasak di hutan. Dari hari ke hari, skillnya semakin hebat. Akan tetapi si Kuning selalu selangkah di depan soal masakan. Pertarungan memasak antara si Merah dan si Kuning dan Chuck dan teman-temannya menjadi juri pun dimulai. Si Kuning membuat miniatur pulau di dalam suatu piring. Ya, rasanya sangat enak sekali. Seperti pelangi, rasanya bikin kayak meninggoy. Sedangkan si Merah membuat bubur. Setelah dicoba, rasanya membuat juri tidak berhenti untuk mencicipinya sampai kehabisan. Rasanya seperti mengingatkan kerinduan masakan ibu. Chuck hingga menangis mengingatnya. Saat Chuck meminta untuk mencicipinya satu porsi lagi, dan ternyata bubur itu dibuat dari muntahan si larva merah. Di sini sangat jijik banget. Dan Chuck berbicara terdengar sangat jijik tapi sangat enak. Di sini ceritakan sifat para larva. Mereka membenci tapi saling cinta dan mereka selalu bersama. Sesaat mereka bertengkar, sesaat kemudian mereka bisa baikan dan mempertaruhkan nyawa satu sama lain. Pada scene ini, si Merah tertelan oleh ikan dan si Kuning langsung sedih dan berusaha menyelamatkan si Merah bagaimanapun caranya. Si Kuning berusaha sekuat tenaga karena tidak mau kehilangan si Merah yang ada di dalam perut ikan yang akan dimasak oleh Chuck untuk makan siang. Tak lama kemudian, tiba-tiba ikannya pun hidup karena terkena pukulan si Merah. Di sini diceritakan bahwa ikan ini adalah ikan yang struggle, sangat kuat, sangat survival. Kembali lagi ke scene di restoran. Tanpa sadar, sudah banyak orang yang mendengar cerita Chuck. Banyak yang tertarik dengan cerita Chuck-nya. Hal gila pun terjadi. Di saat cuaca sedang berawan dan ingin ada hujan petir, Chuck dan si Kuning tersambar petir dan mengakibatkan mereka berpindah jiwa. Chuck menjadi si Kuning dan si Kuning menjadi Chuck. Pada scene ini, Chuck di tubuh barunya dikejar-kejar burung pemangsa, Reformer, dan akhirnya diselamatkan oleh larva betina. Dari sini, membuka pandangan Chuck terhadap para larva yang dulu membenci menjadi mencinta. Tak kenal maka tak sayang ya. Dan saat ada hujan, petir yang kedua kalinya, Chuck menggiring si Kuning untuk naik ke gunung agar bisa tersambar petir lagi dan akhirnya kembali ke tubuh aslinya masing-masing. Chuck pun terbangun dari tidurnya dan ternyata sedang bermimpi. Chuck menceritakan soal cuaca di pulau yang sangat ekstrim. Musim dingin yang membuat semuanya membeku. Akhirnya terselamatkan oleh si Kuning yang kentutnya yang membuat gunung berapi aktif, mengeluarkan suhu panas dan mencairkan es yang mengelilinginya.
Tak hanya sampai di situ, ada juga angin topan yang menghantam pulau. Chuck dan kawan-kawan bersembunyi di gua untuk berlindung. Akhirnya mereka menyerah dan akhirnya terhisap angin topan itu. Di dalam angin topan itu ada sebuah mata topan. Chuck dan kawan-kawan menyerang mata topan angin topan itu untuk bisa terlepas dari pusarannya. Dengan segala upaya, akhirnya si kuning yang berhasil menyentuh mata angin topan itu dan akhirnya topan pun hilang. Kembali ke scene di restoran. Grace pun bertanya ke Chuck, bagaimana kau bisa lolos dari pulau itu? Dan semua orang di sana sangat penasaran mendengar ceritanya. Chuck pun memikirkan itu dari lama, tapi ia sering gagal. Sudah beberapa rakit yang ia buat tetap saja gagal. Sesuatu terjadi di pulau. Gunung Merapi aktif dan meletus. Terjadi gempa di sana. Chuck dan teman-temannya harus menyelamatkan diri keluar dari pulau. Chuck dan kawan-kawan harus bisa melewati lava yang sudah mengelilingi pulau. Chuck berhasil diselamatkan oleh kawan-kawannya dengan melempar kelapa dan ditolong oleh Craftformer yang menjadi drone. Hebat. Chuck pingsan dan perahu harus didorong. Si merah berinisiatif untuk memakan jamur beracun ke Chuck. Dan benar saja, kentutnya seperti roket yang menggerakkan perahu sampai ke tengah laut. Si merah sedih karena larva betina meninggalkan pulau dan kembali menuju pulau untuk menenangkan Gunung Merapi bersama dengan burung pemangsa. Saat Chuck dan kawan-kawan hampir putus asa terhadap laut dan kehausan, hujan pun turun. Dan terjadi badai yang menghantam perahu Chuck. Chuck pun tenggelam dan ia ditolong oleh kerjasama tim teman-temannya. Semua berpegangan dan akhirnya mereka selamat dari badai itu. Chuck dan kawan-kawan bersyukur dapat makanan dari ikan terbang. Di sini ini tidak sengaja si kuning membuka ikatan perahu mereka saat sedang tertidur. Chuck dan teman-temannya pun akhirnya terpisah oleh alam. Sedih banget di sini. Clara bertemu dengan anjing laut yang lain. Craftformer bertemu dengan kepiting yang lain. Dan larva betina kembali ke pulau terpencil. Chuck akhirnya kembali ke kota. Akhirnya Grace dan Chuck selesai. Dan mereka pun berpisah. Grace telah menulis buku dan menerbitkan di Bookworms Books yang berjudul Love Island. Harapan Grace, siapapun yang mendengar dan membaca buku cerita ini seolah-olah sedang berada di pulau itu. Dan mereka pun hidup bahagia di tempat masing-masing. The end. Masih banyak film yang akan kita bahas. Sampai bertemu di film selanjutnya. Adios amigos. I'm out.